Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di podcast kami. Kami hari ini mau bahas tentang tantangan kebangsaan masa kini. Perkenalkan, nama saya Yusuf, Yusuf Hidayat, bisa dipanggil Yusuf. Akan menemani selama beberapa menit ke depan buat jadi host ya. Hari ini saya nggak sendiri, ditemanin sama Mm. 4 orang teman saya yang akan menjadi narasumber. Uh, Bisa kita mulai dengan perkenalan masing-masing ya. Kita mulai dari Mas Alif dulu deh. Bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Alexander Ramadhani, biasa dipanggil Nanda dari BWS Kalimantan 4 Samarinda. Oh ya, dari Kaltim ya Mas ya. Oh ya, saya dari Kalsel. Ya benar. Selanjutnya dari Mas Zulfikar. Mas, halo Mas. Ya Mas, halo. Kenalin saya Zulfikar Asraf Rahman, biasa dipanggil Zulfi. Saya asalnya dari Semarang dan unit kerjanya saat ini di BCKW 5 Banjarmasin. Terima kasih. Oh, dari Semarang ya Mas. Kok bisa sampai Banjarmasin? Gimana ceritanya Mas? Yang lowongannya banyak di sini Mas. Gitu. Boleh. Fun fact, saya juga dari Palangka juga. Pas. Oke, kita lanjut ke narasumber ketiga kita. Ini satu-satunya wanita yang ada di sini ya. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Nama saya Yurena Inji Priscilia dari BP BPK Kaltara. Biasa dipanggil Halo siapa Mas. Mbak? Oh iya, biasa dipanggil Acis. Agak jauh memang ya. Ah, Aceh dari mana itu Mbak? Namanya Yurena Anggi. Dari orang tua. Oh gitu. Oke. Dari Kalsara ya. Panjang lah asal-usulnya. Ya, betul. Oke oke. Dari Solok. Oke. Yang terakhir silahkan Mas Adin ya. Halo, ya Mas. Kalau kalau Mas. Perkenalkan, saya Adin Fitra Santoso, Mas, untuk unit kerja dari BPPJN Kalimantan Timur, Mas. Hmm, Panggilan bisa dipanggil saya Mas. Biar Boleh, enak. Mas Adin bisa, Fitra bisa, Mas Santoso juga bisa, terserah. Oke. Kita Nama panggil Mas jangan Adin aja aja. ya. Oke oke. Ya, boleh, boleh. Berarti ada yang dari Kalsel, Kaltim, sama Kaltara ya. Kaltara. Oke. Lengkap ya? Kurang Enggak, Kalbar. Kalbar belum, enggak, Kalbar enggak ada ya. Kalbar. Nah, iya. Sama Kalteng, Kalteng enggak ada juga. Oke, hari ini eh, kita akan berdiskusi tentang isu penting yang dihadapi bangsa kita saat ini ya. Beberapa hari lalu kita juga sudah mulai banyak mempelajari tentang hal ini. Dan bagaimana peran kita sebagai calon ASN untuk mengatasinya. Kita di sini sharing aja sih sebenarnya dari sudut pandang kita masing-masing ya. Karena kita tahu kebangsaan itu bukan sekedar kata indah sih dalam lagu atau semboyan di buku teks yang kita pelajari dari kecil, tapi sesuatu yang benar-benar kita perlu hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani berbangsa dan bernegara. Mulai dari masalah isu-isu sosial, politik, budaya, sampai digitalisasi kan di zaman sekarang, zaman yang makin maju, eh, yang bikin kita mikir gimana sih cara kita berinteraksi menghadapi isu-isu tersebut. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya mau penasaran nih. Nah, kita kan ngomongin isu tema tentang nalanda bangsa masa kini. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tantangan kebangsaan masa kini? Mungkin dari Mas Nanda ya bisa mengutarakan pendapatnya. Apa Mas? Kira-kira Mas? Menurut saya, tantangan masa kini itu bagaimana Indonesia menjaga persatuan sama identitas nasional di era ini sih, apa, globalisasi gitu. Karena kan kita menghadapi masalah kayak polarisasi, kesenjangan sosial, sama berita-berita hoax gitu. Iya betul. Yes, Mas. Saya juga merasa sih, Mas, selama ini kesenjangan sosial dan waktu itu memang benar jadi isu headline banget. Saya buka TikTok FYP-nya yang macam-macam seperti itu ada aja hoax gitu kan. Cuma banyak juga yang ketipu. Kalau dari Mas Zulfikar gimana, Mas? Kira-kira mengenai apa itu tentang kebangsaan kita hari ini gimana, Mas? Ya, saya setuju sama Mas Rangga sih sebenarnya Mas. Jadi kayak sekarang kan era globalisasi ya, jadi kayak informasi itu cepat banget gitu nyampe di kita. Terus kayak sekarang kan kita udah nggak bahas tentang isu lokal aja gitu. Sekarang kita bisa aja
terima dari ideologi luar gitu, atau mungkin berita luar, atau mungkin dari perang Ukraina, Rusia, seperti itu Mas. Jadi sekarang udah nggak nggak melulu tentang masalah yang ada di Indonesia aja gitu. Kita udah terpapar dari informasi dari luar negeri juga dengan cepat gitu. Nah, ya itu globalisasi ya, Mas ya. Kalau dari Mbak Acis ada pendapat nggak mengenai kira-kira isu kita yang kita bahas kali ini? Kalau menurut saya, tantangan kebangsaan sekarang ini kan dapat dipahami dari persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa, seperti kayak persatuan. Kalau bagi ASN ya pelayanan publiknya, di mana tanggung jawab kita tuh untuk menjadi garda terdepan dalam menjalani integritas, profesionalitas, dan pengabdian kepada negara. Seperti misalnya kayak dampak sosial, apa ya, media sosial masyarakat dari berbagai daerah, suku, agama, untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu itu kan merupakan suatu tantangan yang memperkuat kebersamaan kita sebagai bangsa gitu. Terus apa Ya, ya dia? Mm, hmm, menarik sih sebenarnya kita ngebahas tantangan kebangsaan masa kini dan ujung-ujungnya memang sebenarnya kalau yang saya pahami ya dari pendapat teman-teman sekalian itu ternyata tantangan kebangsaan ini multidimensi ya teman-teman. iya benar. Aduh, kita nih hidup di zaman yang memang Sayang. tantangannya agak agak advance sih kayak bukan cuma soal isu politik ekonomi juga sekarang kan nilai budaya dan mentalitas kita tuh benar-benar diuji sih kalau saya cermati tadi kan tapi ujung-ujungnya tuh gimana cara kita menjaga persatuan identitas nasional ya? Kayak seperti kata Mas Nanda Betul. tadi ada paralisasi kesenjangan sosial di mana berita hoax bertebaran di mana-mana. Nah, tapi kita pelan-pelan dulu nih. Gimana kalau kita bahas dari yang paling sering kita hadapi saat ini ya. Yang kita tahu kan generasi muda memang deket banget sama yang namanya handphone ya. Dan isunya itu arahnya ke teknologi dan media sosial gitu. Nah, menurut teman-teman sekalian ya, bagaimana sih perkembangan teknologi dan media sosial itu mengaruhi persatuan bangsa? Mungkin Mas Adin bisa memberikan sharing mengenai persoalan yang satu ini. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Kalau dari perspektif saya pribadi ya, besar pengaruhnya Mas untuk sosial media ini Mas. Saya ambil contoh aja perubahan dari awal kita dulu pertama kali kenal apa namanya Instagram ya. Dulu itu kita masih berlomba-lomba nyari foto terbaik dari sudut mana aja, terus tiba-tiba jadi apa ya orang yang berlomba-lomba jadi puitis lah buat captionnya kan ya. Mas Adin gitu ya dulu ya, zaman. Nah itu masa-masa alay kita kan ya. Nah sekarang eranya sepertinya kok sudah beda. Instagram sekarang ini banyak akun-akun yang followersnya banyak, tapi menjadi akun berita dadakan seperti itu. Nah, untuk beritanya itu juga nggak jelas bisa dipertanggungjawabkan atau enggak karena mereka memang sepertinya hanya mengejar komentar ya, memantik orang-orang untuk berkomentar di akun mereka dan ditambah dipanasi lagi sama buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer ini kan ada yang apa ya? Terkotak-kotak juga ada buzzer katakanlah buzzer bayaran dari pihak ini, dari pihak itu. Jadi semakin ramai. Nah, belum lagi nih saya lihat yang sekarang ini ada lagi FB. Dulu kita FB main FB paling juga untuk awal-awal ngetik-ngetik kalimat yang cinta-cintaan atau apa. Sekarang udah beralih emak-emak FB Pro itu kan ya. Nah, Oh itu ngasih duit kok emak-emak Mas. Katanya saya emak-emak nggak tahu juga. emak-emak FB Pro ini yang sudah ya sama jadi konten-konten yang liar juga karena tidak bisa dikendalikan. Ya Nah, betul. jadi menurut saya pengaruhnya memang untuk sosial media ini besar ya Mas untuk tentang berkaitan dengan tantangan kebangsaan kita ini. Oke, terima kasih Mas. Benar-benar harus kita telah benar-benar ya berarti konten-konten baik biarpun dia punya followers banyak gitu ya Mas ya. Tapi kita harus cek lagi kalau dia nge-share berita itu apakah benar atau enggak ya. Jadi walaupun followersnya banyak ternyata belum tentu apa yang dia sampaikan ke khalayak umum itu beritanya benar ya.
Betul, Mas ya. Nah, Tuh, oh Mas. gitu ya Mas ya. Mantap sih. Kalau dari Kadang, Mas Yupika, gimana Mbak Cis? enggak, kadang juga Hmm. kayak tim-tim radikal tuh juga kan gencarnya sekarang lewat sosial Instagram. Apalagi sekarang Instagram tuh bisa pakai sponsor tuh loh. Jadi Ads walaupun ya, kita ads ya. ya walaupun kita nggak follow, kadang muncul sendiri tuh beritanya gitu di feed kita kan, berdasarkan Betul sekali lokasi, sih. berdasarkan umur gitu. Jadi itu sangat bisa Ah, dipakai dari buat terorisme atau berita hoax gitu. iya betul Itu sih. sih. Memang hmm, kayaknya aplikasi-aplikasi zaman sekarang tuh dia bisa tahu data diri kita ya. Terus data diri kita itu dijadiin apa bisnis ya sama mereka buat orang nampilin iklan gitu. Mm-mm. Iya, betul, betul. Nah, Mas Zulfikar ada tambahan nggak kira-kira Mas? Iya, Mas. Jadi kalau menurut saya sih perkembangan teknologi itu eh, ibaratnya semalakama lah. Jadi ada positif, ada negatifnya ya Mas ya. Positif sisi Mm-mm. mungkin dari kemanusiaan kalau misal kita ada bencana gitu. Sekarang informasi itu cepat banget. Terus kalau kita mau misal penggalangan dana gitu kan bisa lebih cepat. Atau mungkin sekarang tren jualan kan udah beda ya. Dulu kita ya di toko, di swalayan. Sekarang orang cuman modal HP aja udah bisa jualan. Dia udah punya pasarnya sendiri gitu. Jadi dari segi ekonomi ya berubah banget. Tapi ya namanya ada positif pasti ada negatifnya, Mas. Sekarang mungkin di aplikasi tertentu sekarang gampang banget buat melakukan black campaign gitu, Mas. Jadi kayak brand saling menjatuhkan satu sama lain atau mungkin hoax atau mungkin rame yang kampanye lah. Jadi kayak kita harus pinter-pinternya milih-milih informasi lah. Jangan jangan terlalu percaya. Kita harus mencari yang beneran. Iya benar sekali ya. Dari tadi kita bahas yang negatif-negatif. Tadi Mas Zulfikar ini nambahkan bahwa perkembangan zaman juga banyak positifnya ya. Tadi seperti bisa digunakan buat jualan gitu. Dan kita juga lebih dimudahkan. Sekarang mah kita tinggal rebahan di kamar aja, barang sampai ke depan rumah. Tuh, cuman ya dari pembicaraan kita mengenai teknologi media sosial ini bisa kita dapatkan sebenarnya baik lagi ya seperti kata yang Pak Eko bilang kemarin itu di materi kelas. Kita harus pandai menganalisa dan mencari tahu juga berita sosial media itu benar atau enggak. Ke arah sana sih. Kita harus lebih menjadi generasi yang cerdas, nggak cuma menerima ya, berarti ya teman-temannya. Ah, kita sudah ngomongin media sosial. Cuman tadi di awal juga ada yang bahas masalah globalisasi itu. Bagaimana globalisasi informasi cepat masuk ke sini bisa menimbulkan isu lokal gitu kan. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya tuh berita perang. Kita nggak tahu. Kita kayaknya ikut perang nggak sih guys nanti guys? Kita kan juga pasukan ya, pasukan cadangan. Nah, terus di situ saya menarik sih, pengen tahu gitu pendapat teman-teman tentang tantangan terbesar dalam menanamkan semangat kebangsaan di era globalisasi ini apa ya kira-kira teman-teman? Mas Anda, kira-kira apa Mas? Tantangan terbesarnya ya, eh, mungkin menjaga itu ya, menjaga identitas nasional di tengah pengaruh budaya luar kan. Karena anak muda sekarang lebih banyak tahunya budaya luar dibanding budaya dalam negeri sendiri. Gitu. Menjaga identitas nasional ya. Ada tambahan lagi dari Mas Adin mungkin? Ya Mas, saya setuju juga sama Mas Alif. Jadi kita harus menjaga identitas, kita harus punya identitas. Tapi kalau tadi berkaitan dengan yang saya utarakan yang di terkait dengan media sosial tadi, ya kalau saya pribadi karena ini pengaruhnya lumayan besar juga ke kaula-kaula muda ini ya. Ini caranya ya mengurangi konsumsi-konsumsi berita yang kurang jelas tadi. Kalaupun tetap ingin bersosial media, kalau saya pribadi jujur malah suka yang kocak-kocak aja gitu kan. Yang lucu-lucuan aja. Terus kalau mau tetap mengikuti yang ini saya ada satu akun yang saya follow ini yang dari awal memang dia konsisten memberitakan hal-hal baik tentang
bangsa ini. Itu ada namanya GNFI, Good News from Indonesia. Nah, itu salah satu cara saya untuk tetap menjaga apa ya semangat nasionalisme kita dengan membaca berita-berita baik dari akun tersebut. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin saya bisa tambahkan, Mas Adin. Tadi kan masnya follow Gen FI ya. Iya, Mungkin teman-teman yang nonton nanti bisa follow kita. Ya, kita kan betul, ngobrol. betul, betul, Mas. Kayaknya bahasan kita nih positif terus nih demi generasi muda gitu kan. Ya benar sih. Eh, Menjaga identitas kata Mas Nanda. Terus kita follow akun-akun yang jelas juga kata Mas Adin ya. Memang tantangannya besar banget. Jadi budaya luar itu masuknya tuh nggak harus kita keluar negeri kan kalau zaman sekarang. Eh, Bisa langsung lihat di sosial media dan aplikasi yang ada di HP kita. Mas Zulfikar ada tambahan Mas terkait semangat kebangsaan di era globalisasi. Iya Mas, juga tantangannya itu ya menjaga identitas diri karena perang zaman sekarang udah nggak cuma senjata aja, mereka perang lewat budaya Mas. Sekarang kita ya paling jelas mungkin yang paling kencang ya budaya Jepang sama Korea ya Mas. Ya. Mungkin sekarang makanan tradisional kita pun udah jarang gitu. Atau mungkin dari segi bahasa gitu. Kita kayaknya udah jarang kalau ngomong pakai bahasa daerah ke sesama orang yang daerah ya. Dan kita udah mungkin kalau ngomong pakai bahasa daerah, ngomong apa sih? Mungkin lebih lebih sering pakai bahasa Inggris, kita dianggap keren gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dari bahasa Inggris ya, tapi kan kita harus tetap menjaga asal usul kita gitu. Mungkin menjaga bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Gitu. Ya Mas, memang sih budaya Jepang, terus Korea juga Mas ya sekarang. Tapi jujur sih Mas, saya suka sih nonton anime dulu ya. Tapi tetap menurut saya kita memang harus cinta apa budaya-budaya lokal kita. Eh, ada kesenian kita bisa nonton gitu biar mereka tetap bisa berkembang gitu di era gempuran globalisasi. Terus sehari-hari juga kita bisa pakai bahasa daerah kita juga. Nah, kita dari tadi bahas masalah-masalah media sosial dan globalisasi, Mas. Saya di sini juga punya pertanyaan, Mas, yang sudah saya siapkan gitu kan. Dalam kehidupan bernegara, kita kan memakai Pancasila ya sebagai fondasi hidup kita. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kalau di zaman sekarang ini masih relevan nggak sih untuk mengatasi tantangan kebangsaan yang dari tadi kita bahas? Mbak Cis, kira-kira masih relevan nggak sih, Mbak? Kalau menurut saya sangat relevan sebagai kompas moral kita dalam menghadapi derasnya arus globalisasi, teknologi, serta tantangan persatuan bangsa masa kini. Kayak misalnya yang kita bahas Instagram tadi, ada konten tentang radikal gitu kan. Kalau kita ambil dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan mengajarkan kita untuk toleransi, saling menghormati, keyakinan dengan yang lain, serta menolak radikal yang memecah bangsa. Kalau kita pegang satu sila itu aja sudah nggak ngaruh ya Ya, iklan-iklan yang ada di Instagram tadi itu kan ya, gitu. ya mengatasi perdebatan isu-isu gitu Iya, juga ya di sosial media. betul. Betul, betul. Ya, Itu aja dari lanjut. saya dulu, Mas. Oh gitu. Mas Nanda ada pendapat terkait nilai-nilai Pancasila gitu. Seberapa relevan sih untuk menghadapi tantangan kebangsaan saat ini? Ya, mana ya, masih relevan sih karena kan Pancasila itu kan dasar negara kita ya. Juga sebagai pedoman hidup kayak mau menjalani hidup itu dasarnya dari mana kan dari Pancasila. Jadi terus juga Pancasila punya nilai-nilai gitu kayak nilai gotong royong, toleransi, persatuan sama keadilan sosial. Kayak gitu ya. Betul banget. Ya, dengan kita menerapkan nilai Pancasila ini, kalau yang saya dapat dari pendapat teman-teman itu, dengan kita mengalahkan sila yang pertama, sebenarnya kita memang sudah menghindari isu-isu perdebatan di sosial media. Terus juga ada nilai gotong royong, keadilan sosial. Gotong royong mungkin kalau di sosial media ada hoax, kalau dengan kita menerapkan nilai gotong royong, yang lain bisa
ngedibang itu gitu dengan memberitahu, wah ini beritanya hoax misalnya. Itu kan sudah menurut saya sudah apa namanya menerapkan gotong royong gitu. Sama-sama kita buktikan nih berita ini kalau emang salah ya kita informasikan yang benar seperti itu. Mungkin dari Mas Adin ada pendapat lagi nih terkait Pancasila. Waktu kita kayaknya tinggal 5 menit ya, teman-teman. Eh, Lanjut aja, Mas. Gak kerasa ya Mas ya. Ini zoomnya soalnya Iya, nggak seru ini. banget nih zoomnya nih. Sampai Iya nggak terasa Mas. tinggal 5 Iya, menit. nanti kita buat episode 2 ya. Siap. Ya, Mas Adin, silakan. Iya, iya, lanjut ya Mas ya. Benar kata, saya setuju dengan Ya, Mbak Cis tadi sama Mas Nanda juga. Benar Mas, untuk kadang pribadi saya juga berpikir demikian. Semua perilaku bangsa kita kadang sudah tidak mencerminkan sila-sila di Pancasila. Ya, mulai dari pejabat, warganya sendiri itu sudah nggak mencerminkan. Tapi logikanya kita kita rubah, bukan Pancasila yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan Pancasila. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Jadi, karena Pancasila itu benar kata Mas Arif tadi, panduan kita berbangsa dan bernegara, sama seperti kurang lebih kita kalau orang apa ya, orang Muslim. Jadi Al-Quran sama hadis yang menjadi panduan hidup kita. Kira-kira seperti itu Mas Yusuf. oke. Ini sebenarnya saya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, cuman waktunya tinggal 4 menit. Teman, kayaknya karena diskusinya seru banget ya. Sebelum kita tutup nih, kita dari teman-teman saya mendengar pesan singkat nih buat penonton gitu, dan buat generasi muda itu harapannya untuk Indonesia seperti apa gitu. Mulai dari Mas Nanda deh. Harapan saya untuk Singkat aja Mas Indonesia ya. sih, ya, ya, semoga Indonesia tetap fokus sebagai bangsa. Ya, mungkin gitu ya, Bang. Oke, Mas Zulfikar. Harapannya Indonesia jadi negara maju, tapi tetap mempertahankan jati dirinya. Wah, mantap sekali. Mbak Acis. Nah, Harapan saya semoga Indonesia menjadi bangsa yang bersatu dalam keberagaman dan menjunjung tinggi Pancasila. Mas Adin. Terakhir Mas. Harapannya Indonesia tetap jadi negara yang maju, maju dari apapun, ya, dan dimulai dari atasan-atasan kita yang dari sana. Ya, terima kasih, Mas. Iya, mantap banget, keren banget sih. Kayaknya sudah banyak banget yang kita bahas dari tadi ya, mulai dari media sosial, globalisasi, terus gimana Pancasila itu bisa masih relevan dan sangat-sangat bisa sekali untuk menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan bangsa di era yang sekarang ini. Diskusi yang luar biasa sih teman-teman. Kita sudah bahas sebagai tantangan kebangsaan dan bagaimana peran bagaimana cara untuk menghadapinya ya dari kita, dari pandangan kita. Semoga pembicaraan ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan NKRI. Terima kasih kepada para narasumber, teman-teman yang sangat sangat bagus-bagus sekali tadi sharingnya. Dan pendengar setiap podcast ini, saya atas nama Yusuf Hidayat, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam. kasih warahmatullahi Mas Terima kasih, Mas Yusuf. Yusuf. Dadah. Dadah.